sepatunya, kemudian diambil, disimpan di tempat sepatu. Jadi ini namanya tempat sepatu anak soleh, rak sepatu. Jadi anak-anak melepas di sana sepatunya, kemudian disimpan di sini di rak sepatu. Nah, kalau yang ini adalah loker tas anak-anak, lemari tas. Jadi kalau kita sudah sampai, lepas sepatunya, kemudian simpan tasnya di sini. Keluarkan air minumnya, lalu disimpan di tempat air minum, Nah, kalau yang ini anak soleh adalah tempat pembuangan sampah kita. Ya, jadi kalau ada kertas-kertas, sampah-sampahnya dibuang di sini tempatnya. Jadi tidak dibuang sembarang ya sampahnya, tapi dibuang di tempat sampah. Nah, kalau yang ini adalah namanya sendok sampah anak soleh. Nih, sendok sampah. Jadi disapu sampahnya di sini lalu dibuang seperti ini. Oke, anak soleh. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Selamat datang di Sentra Bahan Anam kelas B12. Yuk kita intip di dalam kelas kita ada apa aja. Nah anak soleh, kalau kita masuk dalam kelas itu beri salam dulu, assalamualaikum. Kemudian yang kita langkahkan ke pertama kali masuk dalam kelas itu adalah kaki kanan. Nah ini kaki kanannya Ustazah. Nih, nah seperti itu. Nah di dalam kelas kita ini anak soleh, kalau sudah ada di dalam kelas itu kita akan bentang karpet seperti ini. Lalu kita akan duduk secara melingkar. Kemudian kita berdoa, menghafal, kemudian membaca hadis, menyanyi-menyanyi sama teman-temannya. Nah, di sebelah kiri Ustazah ini anak soleh ada Al-Quran, namanya metode Al-Kalam. Jadi kalau kita mau mengaji, kita akan memakai Al-Quran seperti ini. Namanya metode Al-Kalam. Ya. Nah, di sini. Nanti kalau sudah aktif sekolah seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut lagi anak soleh. Di sebelah sini ada apa aja ya anak soleh? Nah, anak soleh, sekarang kita melihat media ajar kita anak soleh. Ada yang namanya televisi. Biasanya kalau anak-anak belajar di sekolah itu anak soleh, kita akan menggunakan televisi ini. Ustazah akan memperkenalkan temanya apa, cara belajarnya apa melalui televisi ini anak soleh. Nah, anak-anak bisa lihat ini. Jadi di sekolah kita itu ada televisinya, masing-masing kelas ada. Nah, di sebelah sana ada tempat permainan anak-anak, tempat buku, ada apa namanya ini? Ada kertas lipat, kertas origami anak soleh. Ya, jadi di sini adalah rak-rak buku anak-anak tentang bagaimana nanti anak-anak mau menulis. Di sini bahan-bahannya, ya. Sini bahan-bahannya. Nah, sekarang kita pindah di sebelah sana anak soleh. Ayo ikut Ustazah. Nah, kalau di sini anak soleh tempat air minum kita. Nih, ada galon. Nah, ini galonnya masih kosong anak soleh ya, karena lagi libur sekarang, tidak sekolah anak-anak, sekolahnya di rumah. Nah, kalau di sini biasanya anak-anak itu menyimpan tempat air minumnya. Nih, botol air minumnya seperti ini, botol minumnya Ustazah. Kalau kita sudah sampai di sekolah, disimpan seperti ini. Jadi anak-anak bisa simpan semua tempat air minumnya di sini. Nah, kalau yang ini adalah tempat sendok anak soleh. Nah, ini adalah tempat sendok, ada tutupnya. Ya, jadi di sini akan terlindungi sendok-sendoknya karena ada tutupannya begini. Insya Allah aman ya anak soleh. Nah, sekarang Ustazah akan perkenalkan lagi bahan ajar kita yang ada di luar. Karena di sini sentra bahan alam, kita banyak bermain tentang sains, batu-batuan, dan juga pasir anak soleh. Ayo kita ke sini. Wah, di sini ada namanya ternyata tempurung kelapa. Nih, tempurung kelapa yang biasanya dibuang-buang saja anak soleh, tapi kalau di sekolah itu menjadi media ajar kita di sekolah.
Nah, ini namanya tempurung kelapa. Nah, kalau yang ini arang anak soleh. Nih, arang ini gunanya apa anak soleh? Biasa kita gunakan untuk mewarnai atau menulis. Nah, biasanya kan kita memakai pensil atau pensil warna atau krayon ya, mewarnai. Tapi kalau di bahan alam itu bisa menggunakan arang. Nih arangnya, warna hitam begini arangnya. Nah, kalau yang ini namanya batu-batu anak soleh. Jadi kita bisa menghitung pakai batu-batu. Nih, misalnya tunjukkan ustazah 2 begitu. Jadi nanti anak-anak itu ambil batu-batunya 2 seperti ini. Kalau misalnya bagaimana 5? Anak-anak bisa menyusun. Tambah lagi 3 di sini. Nah, lalu anak-anak nanti hitung 1, 2, 3, 4, 5. Gitu anak soleh ya. Nah, kalau yang ini namanya kerang-kerang anak soleh ya, yang biasa kita dapatkan di laut. Nih, kerang-kerang ini. Nah, jadi di bahan alam ini ada yang seperti ini, namanya kerang-kerang. Nah, ini kulit kerang darah ini. Bisa juga kita gunakan untuk menghitung. Nah, misalnya menunjukkan bilangan 3 misalnya. Jadi anak-anak bisa susun 3 kerangnya seperti ini. Nih, lalu anak-anak hitung sendiri. 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada yang namanya tusuk sate. Nih, tusuk sate anak soleh. Tusuk sate ini bisa kita gunakan membentuk rumah misalnya menggunakan tusuk sate. Nah, banyak sekali yang bisa kita bentuk menggunakan tusuk sate ini anak soleh. Bisa kita membentuk bakso dari plastisin lalu kita tusuk menggunakan tusuk sate ini. Nah, sekarang di bawah itu ada nih batu berwarna. Nih, ada yang namanya batu berwarna. Cantik kan anak soleh? Nah, batu berwarna ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah ya. Nah, misalnya angka 5 itu berapa yang kayak tadi saya kasih lihatkan. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menghitung. Oke, jadi ini namanya batu berwarna. Nah, kalau yang di sini di bawah sini ustazah. Nah, anak soleh di sini ada namanya parutan keju. Nih, ini biasanya kita gunakan untuk membuat ramuan, memarut kunyit. Nah, jadi di sekolah di bahan alam ini kita gunakan parut-parut begini yang biasa digunakan di rumahnya. Orang tuanya bisa memakai parut keju. Kalau di sekolah itu kita gunakan memarut kunyit, membuat ramuan. Nah, di sini juga ada nih anak soleh. Nih, pengocok nih namanya. Pengocok. Aduh, ini. Nah, jadi gunanya ini untuk ini ya, untuk melatih motoriknya anak-anak supaya kuat nanti fisiknya. Jadi untuk membuat busa digunakan ini, pengocok ini. Nah, kalau di rumah biasa digunakan untuk mengocok telur, tapi kalau di sekolah untuk membuat busa yang banyak anak soleh. Nah, kalau yang ini namanya kuas nih. Ini kuas. Ini kuas anak soleh biasa juga kita gunakan untuk melukis, memakai kuas ini anak soleh ya. Nah, di sini juga ada yang namanya penjepit nih, biasa kita gunakan kalau membakar ikan ya anak soleh, atau menggoreng dibalik-balik begini. Nah, ini gunanya untuk apa? Kita gunakan untuk mengambil batu-batu tadi atau kerang. Nah, seperti ini contohnya. Nih, batu-batu ini seperti ini. Nah, kalau ustazah bilang ambilkan batu-batu ustazah 3, jadi bisa kita mengambil pakai penjepit ini supaya tangannya anak-anak tidak kotor. Nah, ini namanya sikat gigi. Nah, sikat gigi ini anak soleh ini sikat gigi bekas ya, bukan sikat gigi baru. Sikat gigi bekas ini juga sangat berguna anak soleh. Kita gunakan untuk melukis. Kita melukis dengan menggunakan sikat gigi. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya ember. Nih, ember ini bisa juga kita gunakan untuk tempat air anak soleh ya. Nah, di sini ada juga, wah banyak sekali ya permainan. Tutup botol. Nah, tutup botol ini bisa juga kita menggunakan menghitung ya, menghitung juga, membuat bentuk-bentuk juga dengan menggunakan tutup botol ini bisa.
Oke. Nah, kalau yang ini biasa kita gunakan untuk tempat duduknya anak-anak, supaya anak-anak itu tidak letih duduk jongkok. Jadi kita gunakan untuk duduknya anak-anak ketika bermain. Nah, kalau yang ini anak soleh, ini namanya sendok ya. Sendok plastik ini sering kita dapatkan. Nah, sendok ini biasa kita gunakan untuk menakar ya. Kita menakar, kita mengambil pasir menggunakan ini. Nah, ya. Nah, kalau yang ini namanya gabus anak soleh. Gabus ya. Ini gabus ini tadinya lebar anak soleh ya, lebar. Nah, ini biasa kita gunakan untuk mencocok. Nah, bagaimana sih itu mencocok? Nanti Ustazah jelaskan. Nah, nanti cara menggunakan cocokan ini disimpan kertasnya di sini, lalu kita tusuk-tusuk memakai jarum. Ya, memakai jarum. Tentu jarumnya itu tidak akan berbahaya. Oke, nah kalau yang ini anak soleh, namanya baskom. Nah, baskom ini kita tempatkan air misalnya, tergantung temanya, tema apa yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kalau yang ini namanya apa ini Ustazah? Talanan. Nah, ini talanan anak soleh. Kalau di rumahnya itu biasa digunakan untuk mencetak agar-agar, mencetak puding. Tapi kalau di sekolah kita tempatkan pasir, tempatkan tepung ya, supaya tidak berhamburan. Ya, tidak terhambur. Wah, banyak sekali ya. Nah, kalau yang ini anak soleh, namanya penjepit ya, pasti tahu kan? Ini namanya penjepit. Kalau di rumah itu biasa kita gunakan untuk menjepit pakaian supaya tidak jatuh, kena angin. Nah, kalau di sekolah ini kita gunakan untuk membuat bentuk. Ya, membuat bentuk bisa berbentuk huruf, bisa berbentuk angka, ya macam-macam. Tergantung nanti ustazahnya mau mengajarkan apa dan dengan media apa. Oke. Nah, kalau yang ini sih pipet ya. Ini pipet. Di sini ada pipet anak soleh ya, ada pipet, ada juga sendok. Nah, pipet ini kita gunakan untuk meronce ya, bisa meronce ini dengan menggunakan pipet, tapi digunting-gunting dulu. Jadi caranya seperti itu. Atau kamu lukis dengan pipet, caranya meniup dengan pipet ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau yang ini anak soleh namanya pasir nih. Ini ada pasir. Nah, ini juga pasir. Jadi gunanya ini yang tadi Ustazah perkenalkan ini, kita sendok pasirnya misalnya seperti ini. Taruh di sini pasirnya. Nih, taruh pasirnya di sini. Nanti bisa disendok banyak-banyak ya, disimpan di sini sebanyak yang kita butuhkan. Nah, gunanya kalau yang ini kita gunakan untuk mencetak. Nih, mencetak anak soleh. Nah, ini orang tuanya pasti tahu ini cetakan apa namanya. Ini cetakan kue. Nah, tapi kalau di sekolah itu kita bermain mencetak kue dengan menggunakan pasir anak soleh. Nah, jadi nanti hasilnya seperti kue betulan ya. Nah, jadi seperti ini nih caranya nih. Oke, jadilah kuenya, tapi kuenya hanya kue main-mainan saja. Oke.